warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Violeta Silvahira, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Awiria. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemerintahan pada masa Orde Lama. Selamat menyaksikan. Di sini ada sistem pemerintahan Orde Lama. Arti dari sistem itu sendiri merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Sedangkan arti dari pemerintahan itu sendiri merupakan lembaga-lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan, baik seperti lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Sistem pemerintahan pada masa Orde Lama yang ada di Indonesia ini berada di bawah pimpinan Bapak Insinyur Soekarno sejak tahun 1945 hingga 1968, yang dimana ini tuh merupakan awal dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, dimana bangsa kita tuh baru memulai menata segala hal dalam mengelola negara ini. Jadi pada saat itu kita baru saja memproklamirkan diri menjadi negara merdeka, meskipun belum bebas 100% dari kekuasaan penjajah. Jadi dapat dikatakan juga bahwa masa atau era Orde Lama ini merupakan cikal bakal pengaturan sistem untuk bangsa Indonesia. Nah, pada masa Orde Lama ini, sistem pemerintahannya juga beberapa kali berganti, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin. Di sini ada sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya. Dan ciri-ciri sistem presidensial ini, yang pertama, kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Yang kedua, eksekutif dipilih melalui pemilu. Dan yang ketiga, pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Dan yang terakhir, eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Dan sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Di sini kekurangannya yang pertama, kekuasaan mutlak eksekutif bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan lembaga legislatif. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban presiden yang cenderung kurang jelas. Dan yang terakhir, kebijakan dan aturan umum yang dihasilkan oleh musyawarah eksekutif dan legislatif kadang kurang memuaskan. Selanjutnya ada kelebihan dari sistem presidensial ini. Yang pertama, kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif stabil karena tidak bergantung kepada parlemen. Yang kedua, periode jabatan jelas sesuai ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang negara. Dan yang terakhir, pelaksanaan pemilu tidak berganti-ganti jangka waktunya. Lalu ada sistem demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer ini, sistem pemerintahan terasa masih semu, di mana pemerintahan parlementer lahir atas dasar Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950, ditandai dengan adanya Perdana Menteri. Pada masa ini, posisi parlemen menjadi sangat penting dalam pemerintahan dan dapat mengangkat Perdana Menteri. Selain hal ini juga, parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mosi tidak percaya. Lalu di sini ada ciri-ciri dari demokrasi parlementer. Yang pertama, eksekutif dipilih oleh pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Yang kedua, pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Dan yang terakhir, adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif dan antara presiden dan kabinet. Dan sistem pemerintahan parlementer ini juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Di antaranya yaitu yang pertama, kekurangannya, jabatan kuasa eksekutif bergantung pada dukungan parlemen yang berakibat suatu waktu bisa dijatuhkan parlemen. Dan yang kedua, periode pemerintahan eksekutif tidak selalu berjalan sesuai tergantung suara dari parlemen. Dan yang terakhir, waktu pelaksanaan pemilu selalu berubah-ubah. Selanjutnya ada kelebihan dari demokrasi parlementer. Yang pertama, pembentukan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat karena adanya musyawarah antara eksekutif dan legislatif yang merupakan suatu bagian partai. Dan yang kedua, pelaksanaan, tanggung jawab, dan pembuatan kebijakan jelas. Dan yang terakhir, pengawasan parlemen terhadap kabinet ketat sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Selanjutnya ada sistem demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal ditentukan pada Undang-Undang Dasar 1950 yang menggantikan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Namun masih seakan demokrasi yang semu karena yang dijalankan adalah sistem pemerintahan parlementer. Hal lainnya juga dapat diketahui bahwa pengangkatan Perdana Menteri oleh Presiden dan bahkan Presiden dapat membubarkan DPR sehingga kedudukan Presiden tidak dapat diganggu-gugat oleh pemerintahan. Lalu ada ciri-ciri dari demokrasi liberal ini. Yang pertama, Presiden berhak membubarkan DPR. Yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Dan yang terakhir, Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Dan sistem pemerintahan demokrasi liberal ini juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya diantaranya yang pertama, terjadinya tingkat individualitas yang dimana tinggi. Yang kedua, besarnya kesenjangan sosial yang dimana terjadi pada sebuah negara. Dan yang terakhir, banyak terjadinya masalah yang berada di sektor ekonomi. Lalu ada kelebihan dari demokrasi liberal. Yang pertama, kebebasan individu dijunjung tinggi oleh setiap orang. Yang kedua, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah kemudian dibatasi. Dan yang terakhir, tingkat pendapatan yang dimana dimiliki penduduk kemudian akan lebih tinggi. Sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden oleh Bapak Soekarno. Maka pada tahun 1959 sampai 1968, Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Pada sistem ini pun, kedudukan presiden masih sangat kuat. Ia memiliki kekuasaan yang mutlak, di mana kedudukan presiden dapat digunakan untuk melenyapkan berbagai kekuasaan yang menghalangi pemerintahan. Kegiatan partai politik dan kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Ada beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, presiden menyatakan perang dengan Malaysia. Yang ketiga, hak budget tidak jalan. Yang keempat, presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Dan yang terakhir, presiden membubarkan DPR pada pemilu 1955. Dan yang terakhir ada 7 kabinet pada masa Orde Lama. Jadi pada masa Orde Lama ini terjadi beberapa kali pergantian kabinet akibat situasi politik yang tidak stabil. Dan kabinetnya yang pertama ada Kabinet Natsir, yaitu pada tahun 1950 sampai 1951. Program kerja Kabinet Natsir yang pertama, upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban. Yang kedua, memperkuat konsolidasi dan penyempurnaan pemerintah. Yang ketiga, penyempurnaan angkatan perang. Yang keempat, mengembangkan dan memperkuat perekonomian rakyat. Yang terakhir, upaya memperjuangkan penyelesaian Irian Barat. Dan yang kedua ada Kabinet Sukiman Suwirjo pada tahun 1951 sampai 1952. Program kerja Kabinet Sukiman Suwirjo yang pertama ada mempertegas hukum negara agar tercipta keamanan. Yang kedua, upaya meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, upaya persiapan pemilihan umum. Yang keempat, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Dan yang terakhir, upaya memperjuangkan Irian Barat. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo pada tahun 1952 sampai 1953. Program kerja Kabinet Wilopo yang pertama melaksanakan pemilihan umum, yang kedua meningkatkan kemakmuran rakyat, yang ketiga upaya menciptakan keamanan dalam negeri, yang keempat upaya memperjuangkan Irian Barat, dan yang terakhir melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada tahun 1953 sampai 1955. Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo I ini yang pertama, pelaksanaan pemilu, yang kedua upaya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, dan melakukan peninjauan kembali persetujuan konferensi meja bundar. Yang ketiga, usaha pembebasan Irian Barat secara cepat, dan yang terakhir penyelesaian pertikaian politik. Lalu yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu pada tahun 1955 sampai 1956. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yang pertama, mengembalikan wibawa pemerintah, yang kedua pengembalian Irian Barat, yang ketiga melaksanakan pemilihan umum atau pemilu, yang keempat upaya menghilangkan faktor yang menimbulkan inflasi,
Dan yang terakhir, melaksanakan kerjasama antara Asia dan Afrika. Dan yang keenam ada Kabinet Ali Sostro Amijoyo II, yaitu pada tahun 1956 sampai 1957. Program kerja Kabinet Ali Sostro Amijoyo II ini yang pertama, pembatalan konferensi meja bundar, yang kedua, melaksanakan keputusan KAA atau Konferensi Asia Afrika, yang ketiga, upaya perjuangan pengembalian Irian Barat ke pengakuan Republik Indonesia. Yang keempat, usaha dalam memperbaiki nasib kaum buruh dan pegawai, dan yang terakhir, upaya pemulihan keamanan. Lalu kabinet yang terakhir ada Kabinet Juanda, yaitu pada tahun 1957 sampai 1959. Program kerja Kabinet Juanda ini yang pertama, membentuk Dewan Nasional, yang kedua, pembatalan konferensi meja bundar, yang ketiga, upaya normalisasi keadaan negara, yang keempat, ada upaya mempercepat pembangunan, dan yang terakhir ada perjuangan Irian Barat. Sekian dari saya, terima kasih.